keluarga besar GKJ Kanaan yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah minggu ini diberi tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Sebelum kita mulaikan, mari kita kuduskan ibadah kita, dan dalam hati kita masing-masing berucap demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Roh Kudus memenuhi kita dengan kasih Allah dan membuat kita mampu melanjutkan hidup yang penuh belas kasih. Belas kasih membuka pintu hati kita terhadap kesukaran yang dialami orang lain. Belas kasih bukanlah sikap untuk menunjukkan rasa haru, melainkan sebuah keharusan. Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Kasih-Nya tak terperi. Haleluya.
Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang Engkau berikan sehingga kami bisa beribadah di rumah dan keluarga kami masing-masing. Walau dengan segala keterbatasan kami di tengah pandemi virus COVID-19 ini, kami masih dimampukan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Biarlah dalam ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Sertai dan bimbing kami terus ya Tuhan, agar tetap dan selalu menjalankan kewajiban kami setiap hari dengan baik. Jika sebentar kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Andreas Untung Wiono. Kiranya Tuhan mampukan agar setiap apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan anugerah supaya dalam diriku cita-Mu nyatalah. Ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagi-Mu. Biar seluruh hidupku pujian bagi-Mu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Bacaan Alkitab sebagai dasar pelayanan firman pada minggu ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14 dengan fokus pada ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan inilah ayat nasnya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian pembacaan kitab suci. Berbahagia kita semua yang mendengar dan yang percaya dan yang setia melakukan firman Allah.
Haleluya. Komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Siapa itu? Tentu kita semua keluarga besar GKJ Kanaan. Tentu kita semua gereja-gereja Tuhan, bahkan gereja-gereja kecil yang saat ini sedang beribadah dalam keluarga. Firman Tuhan hari ini, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ada kata kunci, pengikat yang mempersatukan. Untuk memberi gambaran yang paling mudah tentang apa itu pengikat yang mempersatukan, saya telah menyiapkan sapu lidi. Ya. Ini sapu lidi yang saya pakai di rumah. Tidak terlalu bersih karena memang aslinya demikian. Sapu lidi diikat dengan tali. Ini saya buat dari kabel, tapi aslinya yang benar zaman dulu pengikat sapu lidi ini terbuat dari rotan. Rotan yang dihanyam melilit itu, karena rotan mempunyai sedikit daya lentur sehingga ketika sapu ini disesat begini akan mengikat begitu kuat. Gak beda dengan kabel yang licin. Dalam bahasa Jawa, pengikat sapu lidi ini namanya soh. Soh, ya. Menurut kitab suci, soh atau pengikat yang paling baik untuk sebuah komunitas, apakah itu komunitas kecil seperti keluarga, apakah itu komunitas yang lebih besar seperti gereja, bahkan semua komunitas manapun. Soh yang paling baik itu adalah seh atau kasih. Ya. Adapun dasar dari kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan itu adalah kasih Allah sendiri. Kita lihat pada ayat 12a. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi dasar dari ikatan dalam sebuah komunitas Kristiani adalah kasih Allah yang mendahului segala sesuatunya. Kemudian juga ada di dalam ayat 13b. Misalnya kita coba lihat kalimat ini. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kasih dan pengampunan Tuhan itu yang menjadi kekuatan utama dari sebuah komunitas, supaya ia menjadi komunitas yang kokoh, yang kuat, dan yang mampu melakukan tugas panggilan keberadaannya dengan baik. Coba sekali lagi perhatikan sapu lidi ini. Sapu lidi kelihatannya kalau dari jauh bentuknya bagus, tetapi cobalah lihat dari dekat.
ternyata ada yang panjang dan ada yang agak pendek, agak panjang. Ya, kemudian jangan salah, ada juga yang pendek. Ya, ini mungkin karena patah pada saat dipakai untuk menyapu, bahkan ada yang patah. Lihat, patah pendek sekali. Mungkin ini dipakai untuk tusuk gigi barangkali. Ya, inilah kenyataan. Demikian pula dalam kehidupan kebersamaan sebagai gereja. Ada yang panjang, tetapi juga ada yang pendek. Ada yang patah. So, akan berusaha menyatukan semuanya. Tidak perlu yang patah ini dicabut atau dibuang. Biarlah, dia akan tetap terikat. Dan sapu ini akan tetap berfungsi dengan baik. Itulah kenapa kasih menjadi pengikat yang mempersatukan. Karena di dalam kasih kita semua dapat merasakan arti kebersamaan antara yang kuat dan yang kurang kuat atau bahkan yang lemah. Nah, substansi gereja, demikian pula keluarga Kristen, adalah persekutuan yang saling mengasihi. Substansi gereja inilah sekaligus menjadi identitas, ciri gereja sebagai milik Allah. Adapun indikator atau ciri-ciri komunitas yang saling mengasihi antara lainnya nyata dalam sikap dan perbuatan. Penulis surat Kolose antara lain mengidentifikasi sikap dan perbuatan itu demikian, ada pada ayat 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Coba kita lihat satu persatu. Berdasarkan ayat tersebut, ciri atau indikator komunitas yang saling mengasihi disebutkan di situ. Yang pertama adalah adanya sikap welas asih. Sikap welas asih kalau dinyatakan dalam perbuatan adalah dalam bahasa Jawa lomo. Belas kasihan sebuah sikap, kemudian ketika itu dinyatakan dalam tindakan atau perbuatan, sikap belas kasihan itu dinyatakan melalui tindakan lomo bahasa Jawa atau murah hati. Yang kedua, sikap andap asor atau rendah hati, dinyatakan dalam perbuatan alusing budi atau lemah lembut. Tapi lemah lembut di sini bukan berarti hanya kelihatan kalem, ngomongnya baik di depan.
baik di mulut tetapi di belakang atau di dalam hati itu dongkol. Jadi sikap andap asor, sikap rendah hati sesungguhnya itu nyata, bukan hanya dari alusing tembung, alusing ucapan yang halus, tetapi ucapan yang halus, perbuatan yang lemah lembut, dasarnya adalah ketulusan hati karena ia percaya kepada Allah yang juga melakukan hal yang sama kepada dirinya. Jadi sikap andap asor itu dasar yang terdalam adalah kelemah lembutan karena ketulusan hati. Yang ketiga, sikap sabar, atau bisa ditambahkan lengkapnya, maksudnya adalah sabar poromarto. Ada adil poromarto, ini ada sabar poromarto. Sabar karena kebaikan, sabar yang bersumber dari kemuliaan hati. Orang yang memiliki sikap sabar poromarto, ekspresi perbuatannya adalah mengampuni. Maka sikap kelas AC persandingannya adalah lomo atau murah hati, tidak pelit. Sikap andap asor persandingannya adalah alusing budi atau lemah lembut tapi tulus. Sikap sabar persandingannya perbuatan mengampuni. Nah, bagaimana hal itu diterapkan dalam kehidupan gereja sebagai komunitas? Gereja, demikian pula keluarga-keluarga Kristen adalah komunitas yang dibangun atas dasar iman kepada Allah. Oleh karena itu, gereja perlu menjalani kehidupan bersamanya itu dalam ikatan kasih sebagaimana Tuhan sudah teladankan. Sebagai komunitas yang dibangun atas dasar iman kepada Allah, sudah semestinya kita seluruh anggota gereja berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu berusaha memelihara persekutuan yang utuh seperti sapu tadi. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari terjadi gesekan satu dengan yang lain sehingga ada yang patah. Kita bisa berkata bahwa jangan mutung, tetapi sebagai manusia yang lemah tidak menutup kemungkinan bahwa kita sendiri juga akan mengalami hal-hal semacam itu. Komunitas yang diikat dengan soh atau kasih Allah akan tetap berusaha merangkul, akan tetap berusaha memperkuat ikatan itu dan tidak perlu mencabut atau membuangnya. Dia masih tetap berguna. Ya, kalau lidi tidak bisa disambung, tetapi ketika hati dipulihkan atau cepat atau lambat, orang juga akan mengalami pemulihan, kesediaan mengampuni, maka akan tetap bertumbuh dan mengambil bagian lagi dalam kebersamaan. Dengan menjadi
pelaku-pelaku firman berarti kita menjadi komunitas yang melayani, atau tepatnya melayani kehendak Allah. Maksudnya bukan melayani kehendak diri kita sendiri. Menjadi pelaku firman berarti ora manut karpe dewi. Nah, disinilah ya, dalam kehidupan bersama kita perlu melayani kehendak Allah. Apa yang Allah mau? Apa yang Allah kehendaki supaya kita hidup di dalam sebuah komunitas anak-anak Allah. Tidak manut karpe dewi. Kehendak Allah itu dalam surat Kolose pasal 3 ayat 14 sangat jelas. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sungguh kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sungguh kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan Tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya.
sumberku, oh Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku, selamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang kekasih, bersama mari kita memanjatkan syafaat. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu, sehingga kami Engkau beri hidup sampai hari ini. Dengan hidup yang Engkau berikan, kiranya kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dan melayani kehendak-Mu. Kami mendoakan saudara-saudari, orang tua dan anak-anak kami yang sedang sakit. Antara lain, kami bawa dalam syafaat kami Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Surati, Saudara Everal, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Swasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Esmiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Mujio, Bapak Y Sudaryo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryadi, Bapak Surati, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudardi, Ibu Ita Octavia, Bapak Karnoto, Bapak Kuswanto, Ibu Karsi Andreas Kamari, Bapak Bonifasius Yuda, Ibu Paulia Dwi Lestari, Saudari Alia Salomita Tansil, Saudari Keisha Aleta Putri, dan Ibu Atik Edison, istri dari Bapak Pendeta Edison. Kiranya Bapa di surga berkenan
melawat mereka yang sedang dalam keadaan sakit, memberi kekuatan, dan bahkan jika Tuhan izinkan, kami bersama memohonkan kesembuhan. Demikian pula kami mendoakan keluarganya, kiranya cinta, kasih, dan kesabaran memperlengkapi perawatan bagi saudara-saudari kami yang sakit itu, sehingga beroleh kesembuhan. Kami mendoakan gereja kami, kiranya Engkau memberkati para pelayan-Mu, baik Bapak Pendeta beserta keluarga, para penatua dan diaken, pengurus komisi dan pebadan, serta setiap orang yang memberi diri melayani Tuhan sesuai talenta yang Engkau berikan. Berkati pula kami segenap warga jemaat GKJ Kanaan, agar dalam menjalani hari-hari yang berat ini diberikan ketabahan hati. Berkatilah keluarga kami, juga pekerjaan dan usaha kami selama seminggu yang akan kami jalani. Kami juga mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya dalam upaya bersama menanggulangi pandemi COVID-19. Kiranya dengan hikmat pemberian-Mu, bangsa kami dimampukan melewati masa-masa sulit ini. Demikian syafaat kami. Kabulkanlah doa kami ya Bapa, sebab kepadamu sajalah kami berharap, dan dalam nama Yesus Putra-Mu kami memohon berkat. Dialah yang mengajari kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Kita dasari ungkapan syukur kita ini dengan mengingat firman-Nya dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasyarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan dapat dikumpulkan ke dalam amplop dan dibawa pada saat ibadah di gereja, atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan. Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami anak-anak-Mu menghadap-Mu kembali Tuhan, mengucapkan segala syukur atas segala yang telah Kau beri di dalam kehidupan ini. Hari lepas hari Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya itu berasal daripada-Mu. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami mengucap syukur berkat-Mu terus melimpah atas kami. Dan pada saat yang indah ini Tuhan, kami anak-anak membawa sedikit persembahan yang asalnya daripada-Mu. Kuduskan dan sucikan Tuhan persembahan ini, supaya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap persembahan-persembahan kami yang kami berikan kepada-Mu. Kiranya semua persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan Yesus, ajar kami lebih lagi untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau terus memberikan hikmat kepada saudara-saudara kami, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita akhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.